wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat kelas 6? Semoga selalu bersemangat dan siap belajar dengan Ustazah Lilis. Hari ini kita akan belajar IPA yang asik dan menyenangkan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang tata surya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita ucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mengetahui tentang pengertian tata surya. Yang kedua, kalian mengetahui anggota tata surya dan karakteristiknya. Tahukah kalian apa tata surya itu? Ya, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, 8 planet, satelit, asteroid, meteor, dan komet, serta benda langit yang lainnya. Nah, di sini matahari adalah sebagai pusat tata surya. Mengapa benda langit lainnya itu selalu mengelilingi matahari? Adakah yang tahu? Iya, karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi matahari jauh lebih besar dari benda langit yang lainnya. Maka ternyata benda-benda langit lainnya itu selalu tertarik untuk mengelilingi matahari. Nah, yang selanjutnya kita pelajari adalah tentang karakteristik anggota tata surya. Yang pertama adalah matahari. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, teman-teman, anggota tata surya kita yang pertama adalah matahari. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari merupakan bintang sejati. Tahukah kalian kenapa matahari disebut sebagai bintang sejati? Iya, karena matahari mampu memancarkan cahaya sendiri. Matahari adalah anggota tata surya yang terbesar. Ya, nah, apa saja bagian-bagian dari matahari? Perhatikan gambar berikut ini. Lapisan matahari yang pertama adalah korona. Korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Bentuk korona seperti mahkota. Nah, dan korona ini bisa terlihat saat terjadi gerhana matahari total. Suhunya di korona ini mencapai 1 juta Kelvin. Lapisan yang selanjutnya adalah kromosfer. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Suhunya mencapai 4500 Kelvin. Lapisan selanjutnya adalah fotosfer. Fotosfer ini adalah bagian permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu permukaan matahari ini mencapai 6000 Kelvin dan memiliki ketebalan sepanjang 300 km.
Lapisan matahari selanjutnya disebut inti matahari. Inti matahari adalah lapisan paling dalam dari matahari, tempat berlangsungnya reaksi fusi yang menghasilkan energi bagi matahari. Meskipun volumenya hanya 1/50 volume seluruh matahari, tetapi massa inti ini sangat besar, yaitu setengah dari massa matahari seluruhnya. Bagian inti ini membangkitkan 99% energi yang dibangkitkan oleh matahari. Anggota tata surya kita yang selanjutnya adalah planet. Perhatikan gambar berikut ini ya. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergaris tengah lebih dari 4.000 km. Apakah planet termasuk bintang? Adakah yang bisa menjawab? Tidak, teman-teman. Ternyata planet bukan termasuk bintang. Mengapa? Karena planet tidak mampu mengeluarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Pembahasan planet akan kita bahas di pertemuan tata surya bagian yang kedua. Anggota tata surya kita selanjutnya adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika beredar mengelilingi matahari. Selain itu, satelit juga berputar pada sumbunya sendiri. Satelit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang secara alami ada di dalam sistem tata surya. Contohnya bulan yang menjadi satelit bumi, Phobos dan Deimos yang menjadi satelit planet Mars. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit buatan dilepaskan oleh roket dan mengelilingi di bumi atau mengorbit di sekitar bumi. Satelit buatan digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai alat komunikasi, penyiaran radio dan televisi, pemetaan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Anggota tata surya kita selanjutnya adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Para ahli meyakini bahwa asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Jumlah asteroid sangat banyak. Semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabuk asteroid. Diameter sabuk asteroid sekitar 100 km. Sabuk asteroid ini berbentuk melingkar di antara planet Mars dan Jupiter. Sedangkan sabuk lainnya bernama sabuk Edgeworth-Kuiper, terletak jauh di belakang planet Neptunus. Sabuk asteroid memerlukan waktu sekitar 3-6 tahun untuk sekali mengelilingi matahari. Asteroid yang satu dengan lainnya terpisah sejauh ribuan kilometer. Meskipun terpisah jauh, terkadang asteroid-asteroid itu bertubrukan. Tubrukan tersebut menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil yang disebut meteoroid. Tata surya kita selanjutnya adalah meteoroid, meteor, dan meteorit.
Benda langit yang selanjutnya adalah meteoroid, meteor, dan meteorit. Adakah yang tahu apa perbedaan dari ketiga benda langit ini? Salah satu benda angkasa lainnya di tata surya adalah meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Perhatikan ya teman-teman. Jadi yang melayang-layang di angkasa ini namanya meteoroid. Nah, benda ini kadang-kadang menubruk planet termasuk planet bumi. Meteoroid yang masuk ke dalam sebuah planet disebut dengan meteor. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Nah, itu yang menubruk bumi, yang berpijar, bercahaya, itu disebut dengan meteor. Nah, ketika memasuki bumi, benda ini kan tampak berpijar karena bergesekan dengan atmosfernya bumi. Sebagian besar meteor habis bergesekan dengan atmosfer bumi tersebut. Nah, tetapi ada yang tidak habis dan sampai ke permukaan bumi. Nah, yang sampai di permukaan bumi ini disebut dengan meteorit. Nah, meteor juga disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Sekarang kalian tahu apa perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit? Dan anggota tata surya kita selanjutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong. Komet disebut juga bintang berekor. Bagian-bagian dari komet seperti terlihat di gambar, ada inti, lapisan hidrogen, dan ekor komet. Komet merupakan benda angkasa seperti lapisan batu yang terlihat mempunyai cahaya dikarenakan ada gesekan-gesekan atom-atom di udara. Komet tersusun atas batu berdebu, es, dan salju. Anak-anak hebat, itu tadi pembelajaran IPA hari ini. Kalian sudah mengetahui tentang pengertian sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Terima kasih sudah belajar IPA dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan IPA selanjutnya di sistem tata surya bagian yang kedua. Untuk tugasnya, perhatikan gambar berikut ini nanti ya. Sekian dari Ustazah Lilis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.